Selasa 10 Juni 2025, petugas medis RSUD Kota Cilegon dikejutkan dengan kedatangan 2 orang wanita yang mengantar seorang pasien wanita dengan kondisi lunglai dan tidak bergerak, sudah meninggal dunia dengan sejumlah luka lebam dan memar pada beberapa bagian tubuhnya. Anehnya, setelah menyatakan pasien itu korban KDRT suaminya, 2 wanita pengantar itu langsung kabur meninggalkan rumah sakit dengan taksi online. Siapakah pasien itu? Apakah korban pembunuhan? Dan siapakah 2 wanita pengantar itu? Lalu, ada hubungan apakah antara pengantar dan pasien itu? Saksikan kasus lengkapnya dalam tayangan ini. Kali ini, Jejak Kasus X akan menelusuri sebuah tragedi yang lahir dari lingkaran kecil bernama arisan. Tempat yang seharusnya menjadi pengikat, justru berubah menjadi pengikat maut. SM, 48 tahun, adalah sosok ibu rumah tangga yang tinggal di lingkungan Sambirata, Kelurahan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Ia dikenal sebagai orang yang baik, ramah dan gampang bergaul. SM juga aktif dalam kegiatan arisan. Anggotanya para ibu rumah tangga dan perempuan muda di sekitar kompleks. Di sana, tawa kerap bergema, cerita rumah tangga mengalir deras, dan uang arisan berpindah tangan setiap bulan. Sehari-harinya, SM menjalankan usaha jasa pinjam uang tunai skala rumahan. Modalnya tidak besar, tapi cukup untuk membantu tetangga yang sedang kesulitan, sekaligus menopang hidupnya sehari-hari. Usahanya ini sudah berjalan selama 2 tahun dan banyak nasabahnya. Di antaranya adalah N, 50 tahun, dan SK, 55 tahun. SM baru mengenal mereka belum sampai sebulan dalam sebuah acara arisan. Tapi hubungan pertemanan itu tumbuh cepat karena sering ikut arisan di tempat yang sama. Bahkan N sering mentraktir SM ketika sedang makan di luar atau kumpul bareng dengan teman-temannya. SM pun akhirnya mempercayai ketika temannya ini meminjam uang sebesar 10 juta rupiah. Namun belakangan N mengalami kesulitan untuk melunasi utangnya dan baru mampu membayar 3 juta rupiah. Langit siang itu cerah. SM berdandan rapi. Ia mengenakan baju batik hijau kesayangannya, warna yang biasanya membawa keberuntungan. Di tangannya, sebuah tas kecil berisi catatan pinjaman. Ia pamit kepada suaminya mau keluar sebentar untuk menemui temannya. Ada teman arisan yang mau bayar utang, katanya. N memiliki utang sebesar 10 juta rupiah dan baru membayar 3 juta rupiah. Ketika dijanjikan akan dilunasi utangnya, SM pun bergegas. Dengan wajah ceria, SM menuju ke rumah temannya di Kelurahan Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Banten. Di rumah itu, N tidak sendirian. Ia ditemani SK, sesama teman arisan. Mereka bertiga memang cukup akrab. Mereka sering duduk bersama dalam satu meja arisan, saling bercanda dan bercerita. Namun sesampainya di rumah N, bukan senyuman dan sambutan hangat yang diterima SM, tapi sebuah tatapan dingin dan wajah cemberut, serta perkataan kasar yang keluar dari mulut N dan SK. N ternyata merasa sakit hati kepada SM karena telah menuduhnya selingkuh dan menggelapkan uang. N merasa difitnah. SK juga ikut-ikutan mengomeli SM. Pertengkaran pun akhirnya tak terhindarkan. Perdebatan berubah jadi cekcok, lalu berubah jadi aksi kekerasan. N dan SK berhasil menarik dan mendekap SM. N mengikat kaki dan tangan SM menggunakan tali kur dan menutup mulutnya dengan lakban plastik. SK menutup mata SM dengan kerudung yang dipakainya dan mengikatnya di kursi. SM sempat melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta
sehingga jatuh dari kursi. Kedua pelaku akhirnya berhasil mengikat lagi dan membekap dengan kerudungnya hingga lemas. SM tak berkutik. Awalnya mereka hanya ingin membungkam, ingin membuat SM diam, tapi SM melawan. Nafasnya terengah, matanya terbelalak. SM ternyata memiliki riwayat penyakit bawaan seperti darah tinggi, asma dan asam urat. Dan perlahan nafasnya mulai terhenti, akhirnya hilanglah denyut nadinya. Pada saat tubuh itu terkulai, sunyi menyelimuti ruangan. Panik. N dan SK saling pandang. Mereka mencoba menyadarkan SM tidak bergerak, tidak merespons. Detik itu juga, apa yang semula hanya dendam kecil, berubah menjadi tragedi besar. Setelah sadar bahwa SM sudah tak bernyawa, N dan SK panik. Tapi mereka tak melarikan diri. Justru mereka menyusun rencana. Mereka memesan taksi online, lalu mengantar korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon. Sesampainya di rumah sakit, N dan SK menggotong korban dibantu petugas satpam. Kepada petugas medis, kedua pelaku mengaku kalau temannya ini korban KDRT suaminya. Namun, setelah menyerahkan korban, kedua pelaku langsung kabur dengan menggunakan taksi online. Petugas RSUD Kota Cilegon yang merasa curiga menelpon Polres Cilegon guna melaporkan ada orang meninggal dibawa ke RSUD karena menjadi korban KDRT suaminya. Tidak ada keluarganya dan pengantarnya pun juga sudah kabur meninggalkan ruang IGD rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan tim medis RSUD, korban meninggal dunia dengan sejumlah luka lebam dan memar pada beberapa bagian tubuhnya. Selain itu, ada juga tulang patah yang diduga korban dianiaya sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Tim Reskrim Polres Cilegon segera melakukan penyelidikan dengan mendatangi suami korban di rumahnya. Suami korban diperiksa secara intensif oleh petugas. Hasilnya, tidak ada persoalan apapun antara suami dengan istrinya. Polisi akhirnya melakukan pendalaman dengan mengecek CCTV. Hasilnya terungkap jelas siapa yang membawa jasad korban ke RSUD Kota Cilegon, Banten. Penangkapan terhadap salah satu pelaku di lokasi kejadian sempat memicu kemarahan warga. Mereka berkerumun, sebagian mulai berteriak dan ingin menghajar pelaku. Mereka mencoba menyerang pelaku karena geram atas tindakan keji yang dilakukan terhadap korban, yang selama ini dikenal baik sebagai rekan arisan. Polisi harus menenangkan massa dan segera mengevakuasi pelaku sebelum terjadi amuk massa. Tidak lebih dari 24 jam, pelaku ditangkap di wilayah Simpang 3 dan di perumahan Metro Cilegon. Di kantor polisi, N dan SK mengakui perbuatannya. Mereka mengaku tidak berniat membunuh, hanya ingin membuatnya jera. Tapi ikatan dan tekanan fisik yang mereka lakukan membuat SM kehilangan nyawa. Suami korban, Agus Burhanuddin, tidak langsung mempercayai pengakuan N dan SK. Menurutnya ada kejanggalan dalam kasus kematian istrinya. Perhiasan emas seberat 30 gram hilang. Lalu, uang tunai sekitar 30 juta juga hilang. Bahkan sepeda motor Honda Beat yang dikendarainya tidak ditemukan. Saya menduga, ini bukan sekadar penganiayaan, ini perampokan, ujar suami korban kepada awak media. Pihak kepolisian masih mendalami apakah memang ada motif ekonomi atau pelaku hanya ingin menutupi jejak dengan membawa barang-barang korban. Yang jelas, fakta bahwa korban hilang bersama semua hartanya memperkuat kecurigaan itu. Polisi tidak main-main dalam menangani kasus ini. Polisi menjerat para pelaku dengan pasal berlapis, yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, pasal 365 ayat 3 tentang pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia,
dan atau pasal 170 ayat 3 tentang tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian dan atau pasal 351 ayat 3 yang mengatur mengenai penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian. Ancaman hukumannya adalah pidana mati atau seumur hidup. SM tak pernah tahu bahwa kerudung yang ia kenakan hari itu akan jadi penutup matanya menuju ajal. Sang suami hanya bisa berharap agar keadilan ditegakkan. Dan kita hanya bisa bertanya, berapa banyak wajah yang kita temui hari ini yang mungkin sedang menyembunyikan niat seperti itu? Karena kadang bahaya tak datang dari luar, tapi dari orang yang paling sering kita ajak tertawa. Jejak kasus X mengingatkan kita bahwa tidak semua yang tersenyum adalah sahabat. Dan tak semua yang memanggil kita teman pantas diberi kepercayaan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita kisah nyata lainnya.